seperti apa pergerakan harga umbi porang dalam 10 tahun terakhir ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pada video kali ini kami berada di belakang Pondok Aksara teman-teman. Kita akan menjawab pertanyaan dari komentar video sebelumnya tentang budidaya porang. Pada saat itu subscriber kami menanyakan tentang seperti apa sebenarnya pergerakan harga porang dalam kurun 10 tahun terakhir Mas. Dan terkait harga chip porangnya itu seperti juga berapa pergerakan harganya. Nah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari subscriber tersebut. Nah, jadi memang harga porang sempat melejit, tapi saat ini di 2022 itu kecetit teman-teman. Nah, jadi tanaman porang itu memang teman-teman sudah tahu banyak dari berbagai media bahwasanya dinilai oleh Presiden Jokowi sebagai komoditas yang sangat menjanjikan dan didorong untuk dikembangkan. Nah, jika melihat pergerakan harga porang selama 10 tahun terakhir, harga porang memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan teman-teman. Jadi karena 10 tahun terakhir saya mulai dari tahun 2000 ya teman-teman. Jadi awal tahun 2000-an harga porang per kilo itu hanya 750 sampai 1000. Nah, kemudian tahun 2004 itu mulai naik menjadi 1500 sampai 2000 per kilo. Jadi kenaikannya 500 sampai 1000 rupiah teman-teman. Nah, lalu tahun 2006 sampai 2008 itu naik lagi menjadi harga 6000 sampai 6500 per kilo teman-teman. Jadi naik dalam 2 tahun itu naik 4 ribuan rupiah teman-teman. Nah, lalu tahun 2013 itu sudah menyentuh harga di harga 10.000 per kilo. Sehingga dari tahun 2008 sampai 2013 itu naiknya 4.000 juga. Nah, kemudian tahun 2014 naik lagi loh teman-teman menjadi harga 12.000 per kilo. Jadi kenaikannya dari 2013 ke 2014 itu 2000. Nah, tertinggi kemarin teman-teman di tahun 2019-2020. Nah, itu bahkan mencapai harga 14.000. Tapi sudah saya berulang kali jelaskan bahwa harga 14.000 itu sebenarnya harga anomali ya. Tidak bisa dijadikan harga acuan secara grafik umum, kondisi umum, karena yaitu harga kepepet pabrik di akhir menjelang musim tanam penanam porang, dikarenakan pabrik dikejar kuota ekspor, sehingga pabrik memasang harga tarif tinggi agar cepat-cepat mengumpulkan kuota tertentu untuk diekspor. Nah, teman-teman juga mengetahui bersama bahwa di tahun 2021 harga porang mulai naik turun. Nah, naik turun ini banyak faktor teman-teman. Karena pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Pembatasan di sini memang pemerintah saat itu ada kebijakan tidak boleh mengekspor mentah. Artinya umbi utuh maupun bibit porang baik katak maupun umbi mini itu dilarang untuk diekspor. Ya, sebenarnya itu terlambat juga pemerintah mengeluarkan kebijakan itu karena sudah keduluan atau sudah kecolongan dengan ada oknum yang mengekspor bibit porang ke luar negeri, sehingga negara tetangga kita itu saat ini sudah bisa menikmati panen porang dari bibit yang saat itu diekspor atau didapatkan dari Indonesia. Jadi ya sebenarnya pemerintah terlambat memberlakukan larangan kebijakan, tetapi sudah kecolongan terlebih dahulu. Nah, terus saat itu juga bersamaan dengan pandemi COVID. Ya, jadi semua segmen memang kena imbas dari pandemi COVID tersebut. Nah, lalu di 2021 harganya itu di kisaran 6.000 sampai 7.500 per kilo, teman-teman. Nah, terus sekarang di 2022 harga porang turun jauh, teman-teman. Sudah teman-teman mengetahui harga porang ya tak lebih dari harga 3.000. Nah, seperti itu memang pergerakan harga porang dalam kurun 10 tahun terakhir, teman-teman. Jadi bertani porang sebenarnya itu minim terjadi gagal panen karena hama, teman-teman. Ya mungkin teman-teman kalau yang komen membandingkan mending tanam sayuran, cabai maupun yang lain dibandingkan porang, teman-teman saya yakin mungkin belum praktek deh. Karena kalau bagi yang sudah praktek tanam sayuran seperti cabai dan jenis sayuran yang lain, bahkan yang cepat panen,
itu perawatannya pasti lebih mahal dan lebih intens dibandingkan dengan porang. Makanya saya tidak mau berlarut-larut menjawab komentar di kolom video sebelumnya terkait lebih baik nanam selain porang yang bisa dijual murah, bisa dijual lebih mahal, panennya lebih cepat. Nah, tetapi saya juga perlu menjelaskan bahwasanya komoditas yang panennya lebih cepat harganya mahal, itu konsekuensinya perawatannya lebih intens, biaya perawatannya juga lebih mahal. Berbeda dengan porang, teman-teman. Kalau porang ini minim hama, jelas itu minim hama. Terus perawatannya juga tidak terlalu ribet. Nah, terus habitat porang itu kan di hutan sebenarnya ya. Jadi tempat tumbuhnya itu sangat fleksibel. Nah, saat ini Indonesia itu ekspor porang dalam bentuk chip, jadi irisan tipis-tipis yang sudah dikeringkan, teman-teman. Nah, untuk membuat 1 kg chip, itu kan biasanya dibuat dari 5-7 kilo umbi porang. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan harga chip juga, teman-teman. Karena apa, teman-teman? Harga chip porang itu akan mengikuti harga atau pergerakan harga dari umbi porang. Jadi, misalkan teman-teman harga porang di 3.000. Nah, kalau untuk membuat 1 kg chip misalkan dibutuhkan 6 kilo, berarti teman-teman minimal membutuhkan modal 1 kilo umbi 3.000 dikali 6 kilo, berarti 6 kali 3 18.000 rupiah, itu dari modal umbinya saja untuk harga chip. Belum biaya dari ongkos pengeringan dan sebagainya. Jadi minimal harga dari 1 kg chip itu dikalikan hasil dari perkalian 6 atau 5-7 harga umbi. Ditambah nanti biaya operasional untuk biaya pengecipan. Nah, terus standar mutu kualitas chip porang, itu umbi porang itu harus bersih dari kotoran. Terus kemudian yang kedua, umbinya sudah dikupas, dicuci dengan air bersih. Ya, yang ketiga, umbi itu diiris dengan ketebalan 1 cm, teman-teman. Jadi biar tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Nah, kalau terlalu tebal, motongnya lebih dari 1 cm, itu nanti kecenderungannya akan berjamur. Tapi kalau terlalu tipis, itu nanti pas kering, itu terlalu gampang pecah, teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, jemur oven itu lebih cepat, tetapi ya modalnya mahal. Tapi kalau jemur di bawah terik matahari itu hanya sekitar 5 hari. 3 hari di tempat panggung itu, kemudian 2 hari di alas terpal. Biar nanti bunyinya tak. Artinya itu kalau sudah bunyi tak itu sudah cukup sudah cukup kering chipnya itu, teman-teman. Nah, lalu chip porang harus benar-benar kering, artinya aman dari jamur. Yang terakhir, kadar air chip porang itu kurang lebih 10-11%. Jadi kalau dipatahkan itu indikasinya sudah bunyinya tak seperti itu. Nah, jadi ini jawaban dari Aksara Agro & Farm terkait pertanyaan Mas, seperti apa pergerakan harga umbi porang dalam 10 tahun terakhir ini gitu. Nah, semoga bisa menjawab. Tapi bagi teman-teman yang menonton video ini, jika ada informasi tambahan silahkan dituliskan di kolom komentar video ini agar juga bermanfaat untuk penonton lain yang menonton video ini. Nah, dari kami ucapkan terima kasih. Setelah ini kita akan nanti tentang masih budidaya porang, kita akan menyampaikan cara bertani organik kami, baik dari porang, jahe merah organik, maupun kunyit hitam secara organik. Dan pengalaman ini tentu akan kami bagikan kepada penonton Aksara Agro & Farm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.